menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim secara resmi meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Menurut Nadiem, saat peluncuran Merdeka Belajar episode ke-25 mengungkapkan, beberapa tahun terakhir, Kemendikbudristek melibatkan berbagai pihak untuk merancang sebuah regulasi yang dapat mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan yang pada hari ini akan diluncurkan bersama, yaitu Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbudristek ini disahkan sebagai payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan ini lahir secara tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi serta membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban. Permendikbudristek PPKSP melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan dari kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Nadiem menjelaskan Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian penting untuk memenuhi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Peraturan ini juga menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Selain itu, Permendikbudristek PPKSP juga menghilangkan area abu-abu dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Tak hanya mengatur tindakan kekerasan, Permendikbudristek juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan di satuan pendidikan. Permendikbudristek PPKSP juga mengatur mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek, serta tata cara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban yang mendukung pemulihan. Melalui peraturan ini, satuan pendidikan yang diamanatkan juga membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan, serta pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk membentuk satuan tugas. TPPK dan satuan tugas perlu dibentuk dalam waktu 6-12 bulan setelah peraturan ini disahkan, agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani. Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban. Sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik. Berdasarkan data hasil survei asesmen nasional tahun 2022, sebanyak 34,51% peserta didik 1 dari 3 berpotensi mengalami kekerasan seksual. Lalu 26,9% peserta didik 1 dari 4 berpotensi mengalami hukuman fisik. Dan 36,31% 1 dari 3 berpotensi mengalami perundungan. Temuan itu juga dikuatkan oleh hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021, yakni 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13 sampai dengan 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Data aduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada Perlindungan Khusus Anak tahun 2022 juga menyebutkan kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual, yakni anak korban kekerasan fisik dan atau serta anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 2.133. Tim Elizon Media melaporkan.